Lo, berdiri. Iya. Firman, sabar. Lo, minggir. Eh, Man, mau kemana? Got, Botski. Gawat nih gue nih. Gawat kenapa, Kang? Duh. Plongo juga kalau nggak disuruh jagain lapak Neng Sari, Plongo ikut juga udah ke sana. Mampus gue. Ya Allah, ini mulut kenapa terlalu jujur banget sih? Hei, stop nggak? Stop! Ngapain antum kabur? Hah? Sengaja banget. Dosa antum menghindar dari Ana loh. Tapi Wan, kenapa bisa begitu? Kan Wan Faruk dapat tugas dari bule. Apalagi? Apa nih? Ada berantem di mari. Ingat, lu tuh pada gede. Bahkan bukan gede lagi, lu udah kelewat gede lu. Nih apa sih? Siapa sih? Hah? Kenal nggak sih? Jelas-jelas ini urusan dalam negeri Ana sama anak buah Ana. Kok antum ikut campur aja? Heran. Denger ya, bukannya gue mau ikut campur. Bodoh amat mau urusan lu apa gimana juga. Masalahnya ini tuh di musola. Ini tuh tempat umum. Lu kalau berisik-berisik itu namanya mengganggu ketertiban umum. Ngerti gak sih lu? Deh, bubar. Sana pergi. Itu Bang Tommy, Wan Faruk disuruh cari kontrakan sama bule, tapi kami yang disuruh. Nanti kami nggak bisa kerja di situ. Kerjaan kita kan di mari Bang Tommy. Antum bilang sih. Hei, Faruk. Hoi, Bang Tommy. Lu gimana sih? Kagak ada mencerminkannya anak pesantren sama sekali. Percuma lu nyantri 15 tahun. Kagak ada salah satu aja tingkah lu yang mencerminkan anak pesantren. Lu tahu nggak? Ciri-ciri orang munafik tuh kayak gimana? Nih, gue ingetin. Salah satu contoh orang munafik itu kalau dikasih kepercayaan, dia ingkar. Alafu ya. Ana sih bukan orang-orang seperti itu. Ya Ana nyantai lah. Santuy. Ya udah kau santuy, buktiin dong. Udah sering. Nih, Nah, barusan apa? nggak tahu. Antum aja yang merangkai kalimat seakan-akan tuh Ana tuh salah terus. Aduh, jatilah sirik itu tak mampu. Berdua. Yang bener, gue apa dia? Ana lah. Siapa? Hah? Siapa? Ah, udahlah, mau jawab nggak enak dia. Ada antum. Ngadu Bang Apoy. Gua apaan tukang ngadu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vi, kamu ngapain kesini? Kan kamu tuh belum sehat, Vi. Apa-apa, Ang. Gue tuh bosan kontrakan. Kaku badan gue seharian kalau nggak kerja. Gue kan juga harus cari rezeki. Mana maksakeun mana mah. Kalau begini kan enak, Bu. Tugas dari Wan Faruk udah jadi diberikan kepada kita. Tapi gimana, Man? Kalau misalnya kita dicecar sama Wan Faruk, kan kita habis ngaduin dia ke Bang Tommy. Kalau itu memang harus kita pikirkan. Tapi nanti. Oke. Tapi tahu caranya ya. Apa? Kenapa? Aduh, Bang Hovi babak belur tuh, Man. ayo mana? Pasti habis berkelahi ya, Bu. Ya iyalah. Itu lebam dari mana kalau kagak habis berantem? Aduh, pasti sakit, Bu. Kasihan ya, Man. Ayo mana? Emang kagak ada yang nolongin tuh orang. Udah Bu Ani, jangan terlalu dipikirin banget. Bu Ani, tahu nggak? Kalau orang banyak pikiran, kalau ditahan itu ntar lama-lama Bu Ani sakit. Ya, ingat sekarang mau ke pasar, cari duit. Ma doain biar banyak yang beli, biar dapat untung yang banyak, yang halal. Mak, saya males ke pasar, Mak. Saya udah nurunin standar tapi tetap diginiin. Rasanya gimana gitu, Mak? Bani, standar apa yang dituruni? Oh, enggak Pak Doryo. Udah Bapak, itu dia mau orang. Bu Ani kan jam segini harusnya ke pasar Genjing cari duit. Kenapa masih di sini cari penyakit? Dik, lu mulai dah lu. Gara-gara aja lu. Mak diem dulu, saya lagi ngobrol sama Bu Ani. Kalau Mak bisa diem, nanti saya beliin stiker Sailor Moon. Bu Ani,
Wani kok nggak kerja kenapa? Lagi males. Apa? Males. Terus dengan males, situ bisa kaya raya. Dengan males situ bisa dapat duit banyak. Emang dipikir situ siapa? Situ saudaranya Bill Gates. Dan itu kebiasaan. Setiap ada masalah itu selalu kabur dan kabur. Padahal ada masalah dan tidak ada masalah, hidup itu terus berjalan. Ada masalah itu dihadapi, bukan malah dihindari. Masalah kok dihindari, itu masalah apa kecoak terbang? Bu Ani itu harus bisa menunjukkan pada dunia kalau Bu Ani itu baik-baik saja. Bu Ani itu wanita tangguh, wanita yang kuat. Jadi Mas Ismet ketika melihat Bu Ani, Mas Ismet tidak ada lagi pikiran untuk meremehkan Bu Ani. Gitu, saya yakin Bu Ani bisa karena kita sejatinya adalah makhluk yang kuat. Go Ani, go Ani, go, go, go. Banget. Ceh. Udah ya, Mak. Ya, Bu Pak, Ani. Assalamualaikum. Salam. Salam. Go Ani, go Ani, go, go, go. Udah tua, istighfar, nyebut. Astagfirullah, berkelahi. Iya, mukanya Bang Ovi lebam-lebam, kayak habis dipukulin. Ya habis dipukuli gabuk, masa dibilang manja? Sepertinya mereka habis berkelahi. Dan Faang pasti terlibat di peristiwa itu. Ya man, kalau soal itu mah mereka kan udah dari dulu suka berkelahi. Mau dibilang udah berubah apa belum, mereka akan kembali ke asal muasalnya mereka. Preman. Tuh. Ayo mana? Preman. Kagak ada berubah-berubahnya tuh orang. Makin seram. Ada yang ngintai, Bang. Iya, salah satu dari mereka nih berhasil kita ringkus. Nih, jangan-jangan nih mereka itu bagian dari orang-orang yang kita cari. Dan jangan-jangan juga mereka itu orang yang menyakiti Bondan. Nah, terus itu orang sekarang ada di mana, Bang? Oh, sekarang tuh orang lagi ada di base campnya Pak Ang. Jenggot, Boski, cabut. Bentar, lu mau kemana? Saya mau ke base campnya Kakak Bang. Masalah ini harus diselesaikan hari ini juga. Longo, berdiri. Iya, Sukirman, sabar. Longo, minggir. Man, mau kemana? Botski. Gawat nih gue nih. Gawat kenapa, Kang? Duh. Plongo juga kalau nggak disuruh jagain lapak Neng Sari, Plongo ikut juga udah ke sana. Mampus gue. Ya Allah, nih mulut kenapa terlalu jujur banget sih? Kasih tahu gue. Siapa bos? Kasih tahu gue. Dari tadi nggak mau ngomong dia, Bang. Gua akan paksa dia ngomong. Lu jangan macam-macam sama gua, ha? Kasih tahu gua, di mana bos lu? Hah? Siapa bos lu? Kasih tahu gue. Jagain aja. Gue ada teman dulu. Waalaikumsalam. Woi, gawat. Serius gawat ini mah. Anak-anak makmur pada mau ke sono. Kok anak-anak makmur bisa tahu? Jadi segini doang kemampuan lu, ha? Lu tuh bukan lawan gua, cecunguk. Bang Apoy, tolong orangnya kabur! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita sudah dengar Kakak Bu. Itu anggota komplotan ada di dalam kan? Lo ngapain pada kemari ngapain? Iya, kita mau bikin perhitungan sama mereka, Bang. Iya bang. Sing sabar, sabar yo. Sing sabar semua sabar, oke?
Kenapa dilepas, Cio? Maaf bang,